Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hajrah Hadijah dengan NIM S1 19008. Saya dari kelas genap. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan ringkasan atau subbab materi yang telah dipelajari. Dan di sini ada 3 subbab. Dan tugas ini untuk memenuhi mata kuliah data mining. Nah, yang pertama bab 1 pendahuluan data mining, konsep dan teknik. 1. Mengapa data mining? Nah, pertumbuhan data yang meledak dari terabyte ke petabyte, pengumpulan data dan ketersediaan data yang meliputi alat pengumpulan data otomatis, sistem basis data, web masyarakat, terkomputerisasi. Yang kedua, sumber utama dari data yang melimpah, yang terdiri dari bisnis, web, e-commerce, transaksi saham, sains, penginderaan jauh, bioinformatika, simulasi ilmiah, masyarakat dan semua orang, berita, kamera digital, YouTube. Nah, yang kedua, kami tenggelam dalam data, tetapi kelaparan akan pengetahuan. Kebutuhan adalah induk dari penemuan. Data mining, analisis otomatis dari kumpulan data besar. Nah, berikutnya apa itu data mining? Data mining atau penemuan pengetahuan dari data yang terdiri dari ekstraksi pola atau pengetahuan yang menarik, non-trivial, implisit, sebelumnya tidak diketahui dan berpotensi berguna dari sejumlah besar data. Nah, yang berikutnya penambangan data atau keliru. Nama alternatif: penemuan pengetahuan, penambangan dalam basis data KDD, ekstraksi pengetahuan, analisis data atau pola, arkeologi data, pengerukan data, pemanenan informasi, intelijen, bisnis, dan lain-lain. Nah, hati-hati, apakah semuanya penambangan data? Seperti pencarian sederhana dan pemrosesan query. Yang kedua, deduktif sistem pakar. Oke, berikutnya tampilan multidimensi data mining. Data yang akan ditambang seperti database, extended relational, object oriented, heterogeneous, legacy. Data warehouse, data transaksional, stream, spatiotemporal, time series, sequence, teks, dan web, multimedia, grafik, dan jaringan sosial dan informasi. Berikutnya pengetahuan yang akan ditambang atau fungsi penambangan data, seperti karakterisasi, diskriminasi, asosiasi, klasifikasi, clustering, tren, deviasi, analisis Outlier, dan lain-lain. Berikutnya penambangan data deskriptif versus prediktif. Berikutnya beberapa atau fungsi terintegrasi dan penambangan di berbagai level. Berikutnya yang ketiga yaitu teknik yang digunakan, seperti data intensif atau gudang data OLAP, pembelajaran mesin statistik, pengenalan pola, visualisasi, kinerja tinggi, dan lain-lain. Yang berikutnya aplikasi disesuaikan, seperti retail, telekomunikasi, perbankan, analisis penipuan, penambangan biodata, analisis pasar, saham, penambangan teks, penambangan web, dan lain-lain. Yang keempat, jenis data apa yang dapat ditambang? Nah, yang pertama, kumpulan data dan aplikasi berorientasi database, seperti basis data relasional, gudang data, basis data transaksional. Yang kedua, kumpulan data tingkat lanjut dan aplikasi tingkat lanjut. Nah, yang pertama itu aliran data dan data sensor. Yang kedua, data deret waktu, data temporal, data urutan termasuk bio-urutan. Yang ketiga, data struktur, grafik, jejaring sosial, dan multi-tautan, dan data multi-tautan. Yang keempat, database objek relasional. Yang kelima, database heterogen dan database lama. Berikutnya data spasial dan data spatiotemporal.
Berikutnya basis data multimedia, berikutnya database teks, dan yang terakhir web seluruh dunia. Nah, yang kelima atau berikutnya, jenis pola apa yang dapat ditambang? Nah, fungsi data mining yang pertama generalisasi. Nah, integrasi informasi dan konstruksi gudang data seperti pembersihan data, transformasi, integrasi, dan model data multidimensi. Nah, berikutnya teknologi kubus data. Metode seperti metode terukur untuk menghitung, yaitu mewujudkan agregat multidimensi. Berikutnya OLAP atau pemrosesan analitik online. Nah, yang ketiga deskripsi konsep multidimensi atau yaitu karakterisasi dan diskriminasi seperti menggeneralisasi, meringkas dan membedakan data, misalnya wilayah kering versus atau lawan wilayah basah. Yang berikutnya fungsi data mining yang kedua, analisis asosiasi dan korelasi. Nah, yang pertama itu pola yang sering atau item set yang sering. Nah, barang apa yang sering dibeli bersamaan di Walmart Anda? Yang kedua, asosiasi korelasi versus kausalitas. Seperti aturan asosiasi yang khas. Misalnya popok air 0,5% ya, atau 75%. Dia dukungan dan kepercayaan diri. Nah, berikutnya apakah item yang sangat terkait juga sangat berkorelasi? Nah, yang ketiga, bagaimana cara menambang pola dan aturan seperti itu secara efisien dan dalam kumpulan data besar. Bagaimana cara menggunakan pola seperti itu untuk klasifikasi, pengelompokan dan aplikasi lainnya. Nah, berikutnya fungsi data mining yang ketiga, klasifikasi dan prediksi label, yaitu membangun model fungsi berdasarkan beberapa contoh pelatihan. Yang kedua, jelaskan dan bedakan kelas atau konsep untuk prediksi masa depan, seperti misalnya mengklasifikasikan negara berdasarkan iklim atau mengklasifikasikan mobil berdasarkan gas wilayah. Nah, yang ketiga, prediksi beberapa label kelas yang tidak dikenal. Yang berikutnya metode tipikal seperti pohon keputusan, klasifikasi Bayesian naif, mesin vektor pendukung, jaringan saraf, klasifikasi berbasis aturan, klasifikasi berbasis pola, regresi logistik. Nah, yang berikutnya itu aplikasi khas seperti deteksi penipuan kartu kredit, pemasaran langsung, klasifikasi bintang, penyakit halaman web. Nah, selanjutnya itu bab 2, mengenal data Anda. Nah, yang pertama itu objek data dan tipe atribut. Catatan seperti catatan relasional. Yang kedua, matriks data, misalnya matriks numerik, tab silang. Yang berikutnya data dokumen teks, vektor istilah frekuensi. Nah, berikutnya data transaksi. Yang kedua, grafik dan jaringan. Seperti World Wide Web. Yang kedua, seperti jaringan sosial atau informasi. Nah, yang ketiga, struktur molekul. Nah, berikutnya itu dipesan, seperti data video, urutan gambar. Yang kedua, data temporal, deret waktu. Yang ketiga, data sekuensial atau urutan transaksi. Yang keempat, data urutan genetik. Nah, berikutnya tata ruang, gambar dan multimedia, seperti data spasial atau peta. Yang kedua, data gambar. Yang ketiga, data video. Nah, karakteristik penting data terstruktur. Yang pertama, kemateraan, kutukan dimensi atau seperti kutukan dimensi. Yang kedua, keterbatasan, seperti hanya kehadiran yang diperhitungkan. Yang ketiga, resolusi atau pola tergantung pada skala. Yang ketiga, distribusi, sentralitas dan disperse. Nah, berikut itu objek data. Objek data terdiri dari kumpulan data terdiri dari objek data. Nah, setiap objek data mewakili sebuah entitas. Contoh, database penjualan, pelanggan, item, toko penjualan. Yang kedua, database medis seperti pasien dan perawatan. Ketiga, database universitas seperti mahasiswa, profesor, dan kursus.
Nah, berikutnya juga disebut sampel. Contoh-contoh titik data objek tuple. Yang berikutnya objek data dideskripsikan oleh atribut. Yang ketiga baris database atau objek data kolom atribut. Nah, bab 3 pra pemrosesan data. Berikutnya itu bab 3. Yang pertama, kualitas data. Mengapa pra proses data? Nah, yaitu ukuran yang pertama untuk ukuran kapasitas data, tampilan multidimensi seperti akurasi, benar atau salah, akurat atau tidak. Yang kedua, kelengkapan, tidak tercatat, tidak tersedia. Nah, yang ketiga, konsistensi, beberapa dimodifikasi tetapi beberapa tidak menjuntai. Nah, berikutnya ketepatan waktu atau pembaruan tepat waktu. Berikutnya believability atau seberapa dapat dipercaya data tersebut dengan benar. Yang berikutnya, yang terakhir, interpretability atau seberapa mudah data dipahami. Nah, tugas utama dalam pemrosesan data yang pertama itu pembersihan data. Nah, seperti isi nilai yang hilang, haluskan data yang bising, identifikasi atau hapus outlier, dan atasi inkonsistensi. Nah, berikutnya integrasi data, seperti integrasi beberapa database, kubus data atau file. Yang ketiga, reduksi data, seperti pengurangan dimensi, pengurangan jumlah, kompresi data. Nah, berikutnya transformasi data dan diskritisasi data, seperti normalisasi, normalisasi dan pembuatan hierarki konsep. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.